Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كان ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Yang kami muliakan Bapak Imam Masjid Baitul Maqmur, Bapak Yayatul Naim dan Ustaz Ihsan Fadli, yang sama-sama kita hormati Bapak Pembina Yayasan Baitul Maqmur, Bapak Ketua Yayasan Baitul Maqmur, Bapak Ketua DKM Masjid Baitul Maqmur beserta jajarannya, Bapak Ketua Panitia Ramadan dan Bapak RW RT jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, detik-detik Ramadan terakhir Allah masih berikan kita kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan ibadah secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini, ibadah sholat isya, tarawih, tadarus, dan jika perlu bapak-bapak kami undang-undang untuk iktikaf bersama di masjid kita. Salawat berikan salam kepada baginda manusia dan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita senantiasa kita membaca surat Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan ibu-ibu yang kami cintai, insyaallah. Saya ini cinta banget sama ibu-ibu, perhatian banget sama saya. Alhamdulillah. Bapak-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa sebelum kita melaksanakan ibadah salat tarawih, di sini saya mewakili pengurus DKM Masjid Baitul Maqmur dan panitia Ramadan akan menyampaikan beberapa hal yang dianggap perlu. Yang pertama, info tentang zakat fitrah. Alhamdulillah, Masjid Baitul Maqmur sudah membuka penerimaan zakat kepada bapak-bapak ibu-ibu sebelum pulang kampung. Mari bersegera mengaji. Jika meninggal dunia, dia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan waktu, andaikan saya diberikan waktu sedikit lagi untuk hidup di dunia, maka saya akan bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Saking utamanya sedekah itu Bapak Ibu, sampai dicantumkan dalam Al-Quran, kalau manusia itu hidup lagi sebentar aja dia mau bersedekah. Jadi di sini saya mengajak Bapak Ibu, mari bersama-sama kita berlomba untuk berinfak di jalan Allah. Mari kita ikut berpartisipasi dalam lelang karpet. Alhamdulillah beberapa kali ada yang bayar sama saya atas nama almarhum. Saya nggak kepikiran kalau saya mau ikut lelang atas nama almarhum. Insyaallah nanti buat. Mari Bapak Ibu yang punya almarhum orang sudah meninggal ikutkan lelang karpet biar menjadi amal jariahnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya untuk laporan keuangan Ramadan, saldo akhir berjumlah 23.696.000. Infak malam kemarin 1.300.000 rupiah. Pengeluaran 700.000 rupiah. Saldo akhir hingga saat ini berjumlah 24.296.000 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin kakak saya datang ke sini buka bersama, dia mendengar laporan infak satu malamnya sampai 1 juta lebih. Kaget Pak, kalau di Tunai biasanya cuma 200 sampai 400 ribu. Jadi jemaah kita ini kalau untuk urusan sedekah memang luar biasa. Semoga apa yang kita sedekahkan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sedekahkan Allah ganti dengan yang berlipat ganda.
Amin ya rabbal alamin. Ala hazil niyah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya petugas salat tarawih pada malam hari ini hampir Jumat. Untuk Bilal, Ustadz Zubair. Imam tarawih Ustadz Ihsan Fadli. Khatib tarawih Abu Qaram Ustadz Syarif Hidayah SHI. Kemudian untuk khatib subuh Ustadz Loifi Ibrahim. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan kepada jamaah. Mari kita bersama-sama merapatkan saf di hadapan. Bagi yang membawa komunikasi mohon sementara untuk dapat di-silent atau dinonaktifkan. Dari saya lebih dan kurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bilangnya karena sudah bertugas kemarin Pak Zubair dari ini bertugas sama Ustaz Fududi, insyaallah. Barakallahu Ustaz. Selanjutnya kepada Pak Syarif Hidayah SHI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Yang saya muliakan para alim, para ulama oleh Allah. Yang saya muliakan pengurus masjid, baik tingkat yayasan, DKM maupun sampai dengan yang paling bawah, yang senantiasa melayani kepada jamaah dengan ikhlas. Saya muliakan Bapak Ibu hadirin hadirat minal muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat salam kita sanjungkan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau pesan yang pertama, Bapak Ibu sudah zakat atau belum? Bapak sudah zakat? Yang belum sebaiknya segera ditunaikan. Sebab nanti kalau sudah mendekati Idul Fitri, kita biasanya sudah sibuk bahkan sampai tidak sempat. Maka kalau memang anggarannya sudah ada, sesegera mungkin untuk ditunaikan untuk kebaikan bersama. Kebaikan untuk diri kita sendiri, karena kalau kita sudah zakat sudah lega, tidak nanggung kewajiban lagi. Yang kedua, akan memudahkan panitia untuk merekapitulasi. Yang ketiga, kalau sudah banyak yang zakat bisa segera disalurkan kepada yang membutuhkan. Jadi semakin baik kita berzakat kalau semakin cepat untuk saat ini. Yang kedua, kalau Bapak Ibu sekalian sudah berzakat, sebentar lagi kita akan beridul fitri. Maka sebagai tema utama pada malam hari ini, sunnah apa saja sebelum kita beridul fitri. Karena ini kegiatan tahunan Bapak Ibu, terkadang kita sering lupa. Maka jauh-jauh hari akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang saya rangkum dari berbagai sumber yang sahih, dari Al-Quran, hadis maupun penjelasan para ulama.
Yang pertama, kalau sudah memasuki Idul Fitri, kita disunahkan untuk memperbanyak baca takbir. Istilah kita di Indonesia namanya takbiran. Jadi imbuhan an di belakang sebuah kata itu menunjukkan pekerjaan. Sarung kalau sudah kita pakai namanya sarungan. Jilbab kalau sudah kita pakai namanya jilbaban. Apalagi membaca tahlil, ya, tahlil kalau sudah kita baca namanya tahlilan. Membaca takbir, nah, kalau sudah kita baca namanya takbiran. Pakai celana, bahasa Jawanya pakai katok. Kalau sudah dipakai katokan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sudah masuk tanggal 1 Syawal, sudah ada pengumuman dari pemerintah secara resmi, mulai saat itu kita disunahkan untuk memperbanyak membaca takbir atau takbiran. Kapan itu dilaksanakan? Ada perbedaan antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Ini yang harus diperhatikan terlebih para pengurus masjid. Kalau Idul Fitri, sunnah takbiran mulai tanggal 1 Syawal ba'da maghrib sampai dengan khotib naik mimbar. Sampai dengan khotib Idul Fitri naik mimbar. Setelah itu tidak ada takbiran lagi, tidak ada salaman sambil takbiran, mutar kaset takbiran sambil makan di rumah, tidak ada lagi. Jadi sunnahnya takbiran kalau Idul Fitri mulai masuknya tanggal 1 Syawal ba'da maghrib sampai dengan khotib Idul Fitri naik mimbar. Kalau Idul Adha lebih panjang. Mulai kapan? Idul Adha min subhi Arafah, dari waktu subuhnya hari Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah, atau 1 hari sebelum Idul Adha sudah disunahkan untuk takbiran. Sampai kapan? Ilal asri min akhiri ayyamit tasyriqi, sampai dengan waktu asar terakhir hari tasyrik. Jadi tanggal 13 Dzulhijjah, selama 5 hari. Maka selama 5 hari ini selesai sholat Id, takbiran masih disunahkan, mutar kaset takbir masih diperbolehkan sampai dengan akhir hari tasyrik. Kalau Idul Fitri hanya 1 malam saja. Selanjutnya, membaca takbir tidak hanya ketika di dalam masjid saja, tapi kapanpun, dimanapun, asalkan di tempat yang baik, kita disunahkan. Ibu lagi bikin kue, lagi masak opor di dapur malam hari sambil takbiran, sunnah hukumnya. Kalau takbiran sendiri rasanya kok terasa sepi, sambil mutar kaset takbiran handphonenya, dibuka takbiran sambil kita takbiran dengan handphone, boleh, sunnah hukumnya. Karena kalau takbiran sendiri kan sunyi sendiri, tapi kalau sambil mutar di HP sama-sama dengan yang di HP, kita dapat pahalanya juga. Selanjutnya di pagi hari, ketika sudah pagi hari menjelang sholat Id, sunnah hukumnya mandi terlebih dahulu. Mandi bagaimana yang disunahkan? Mandi seperti ketika kita mandi janabah. Rukunnya mandi janabah ada 2. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh badan kita. Jadi mulai ujung rambut sampai dengan ujung kaki harus basah semua. Ini sunnahnya ketika kita mandi menjelang Idul Fitri. Sama seperti mandi junub, meratakan air ke seluruh badan yang diawali dengan niat. Setelah mandi, kemudian persiapan yang harus dilakukan. Kalau itu sholat Idul Fitri, sunnah kita makan terlebih dahulu.
Kalau sholat Idul Adha sunnahnya tidak usah makan terlebih dahulu. Saya ulangi Bapak Ibu. Kalau Idul Fitri sebelum kita berangkat sunnah makan terlebih dahulu. Entah satu teguk air, entah satu suap nasi, atau seperlunya saja sebagai mengambil sunnah. Kalau Idul Adha sunnahnya tidak usah makan terlebih dahulu. Ya, bedanya Idul Fitri dengan Idul Adha. Kemudian setelah makan, kemudian memakai pakaian. Memakai pakaian ketika sholat Idul Fitri sunnah hukumnya memakai pakaian yang terbaik. Memakai pakaian terbaik, bukan pakaian yang baru Bapak Ibu. Memakai pakaian yang terbaik. Terbaik menurut siapa? Tentu yang terbaik menurut Allah, bukan terbaik menurut kita. Kadang pakaian yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah. Contoh, saya favorit baju batik warna hijau. Maka bagi saya pakaian terbaik adalah yang batik warna hijau. Saya favorit baju hitam. Maka menurut saya pakaian yang terbaik adalah yang baju warnanya hitam. Saya suka pakai kaos karena ringan. Menurut saya pakaian terbaik adalah kaos. Maka ukuran yang terbaik untuk kita pakai sholat Id adalah terbaik menurut Allah. Lantas terbaik menurut Allah pakaian yang kita pakai untuk sholat apa itu? Yang pertama ketentuannya yang warnanya putih polos. Ya, kalau mau sholat Id sunnahnya pakailah pakaian yang berwarna putih dan polos. Pakaian barunya kalau warnanya tidak putih dipakai nanti ketika silaturahmi. Tapi kalau pas pakai sholat sebaiknya yang warnanya putih yang polos. Kalau tidak ada yang putih, alternatif yang kedua yang berwarna hijau. Karena Allah menyukai pakaian yang serba putih. Rasulullah selain menyukai yang warna putih juga favorit dengan warna hijau. Maka alternatif kedua, kalau tidak punya yang warnanya putih, boleh memilih yang warnanya hijau, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau tidak ada yang hijau, tidak ada yang putih, pilih yang mana? Pilihlah pakaian yang polos. Entah warnanya merah, entah warnanya hitam, entah warnanya apa, yang penting usahakan pakaian yang polos. Pakaian semakin banyak corak, model, warna dan gambarnya, semakin tidak baik digunakan untuk sholat. Sekali lagi, pakaian yang banyak warna, model, corak dan gambarnya semakin tidak baik digunakan untuk sholat. Kenapa demikian? Karena dengan corak, model, gambar, warna yang banyak yang ada di pakaian kita, kemudian kita pakai untuk sholat berjamaah, akan menimbulkan orang di belakang kita kurang khusyuk ketika kita sholat. Padahal kita tidak ada niat yang lain-lain, tujuan kita hanya sholat. Di belakang kita nengok sarung kita, mereknya Gajah Duduk. Lirik sebelahnya lagi, merek Atlas. Nengok sebelahnya lagi, ada tulisan sarungnya ada tulisan bantuan pemerintah. Akhirnya sholat ini mikirin bantuan pemerintah, mikirin merek sarung. Begitu juga dengan ibu-ibu. Ibu-ibu kalau mau sholat Id, usahakan mau kenanya yang warna putih. Ibu-ibunya di mana ya? Di atas. Ibu-ibu kalau sholat Id sebaiknya pakailah mukena yang warnanya putih. Ketentuannya sama seperti bapak-bapak, tidak ada yang putih, yang hijau. Semakin banyak corak, model, warna, gambar dan motifnya, semakin kurang baik digunakan untuk sholat. Terkadang kita tidak sadar dengan hal itu. Sholat Idul Fitri pakai mukena yang warnanya gold.
atau yang warnanya emas. Dipakai sholat id nampak glamor, padahal kita nggak ada niat apa-apa. Berdirinya di paling depan, di belakangnya akhirnya dalam hati bilang, oh cantik kali mukenanya ibu ini. Karena yang sebelahnya tidak suka bilang, oh paling itu juga masih kredit. Nah, ini masalah sholat ngomongin kredit mukena kan jadinya akhirnya sholatnya tidak khusyuk. Maka pakailah yang sederhana, pakailah yang berwarna putih untuk menghindari seseorang atau orang yang di belakang kita khusyuknya menjadi tidak bisa sempurna. Selanjutnya, setelah memilih pakaian yang terbaik, memakai wangi-wangian. Sunnah kalau mau sholat id nanti memakai parfum atau wangi-wangian. Wangi-wangian yang bagaimana? Yang aman, yang non alkohol. Karena sebagian ulama masih berselisih mengenai kadar alkohol yang ada di minyak wangi. Sebagian ada yang mengatakan najis, sebagian ada yang tidak. Maka mencari amannya saja. Kalau cari parfum, cari minyak wangi, carilah yang non alkohol. Selanjutnya, setelah pakai baju, kemudian pakai minyak wangi, kemudian ajak keluarga. Jadi sholat id itu sunnah hukumnya mengajak anak-anak dan bahkan perempuan yang sedang berhalangan. Jadi wanita yang berhalangan itu sunnah hukumnya ikut di majelis Idul Fitri, tetapi tidak ikut sholatnya. Hadir di majelis, duduk di belakang, tidak ikut sholat, tetapi mendengarkan khutbah Idul Fitri nantinya. Termasuk anak-anak, sunnah hukumnya diajak untuk sholat id dalam satu catatan, dengan catatan dalam pantauan kita. Jadi yang bagus anak-anak itu kalau diajak sholat taruh di samping kita, bapak-bapak. Jangan dibiarkan main di belakang, akhirnya akan mengganggu jamaah yang lain yang ingin fokus mendengarkan khutbah. Kemudian berapa menit lagi, Pak? Dikit lagi. Kemudian berangkat ke tempat sholat. Berangkat ke tempat sholat, selagi bisa dijangkau dengan jalan kaki, sunnah hukumnya dengan berjalan kaki, Bapak Ibu. Meskipun kita punya kendaraan, meskipun kita punya mobil, punya motor, kalau kita bisa menjangkau dengan jalan kaki, sunnah hukumnya menuju tempat sholat dengan berjalan kaki sambil membaca takbir atau takbiran tadi. Kalau itu lingkungannya lingkungan muslim semuanya, sunnah hukumnya membaca takbirnya dengan keras, Allahu Akbar dan seterusnya. Kalau lingkungannya semuanya muslim, kalau ada non muslimnya tentu kita bisa toleransi sedikit banyaklah menyesuaikan kondisi lingkungan kita. Ketika sampai tempat sholat, kalau sholatnya itu di masjid, kalau sholat idnya di masjid, kita sampai ke tempat sholat kemudian sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau sholatnya di tanah lapang, di lapangan, maka ketika kita sudah sampai tempat sholat, tidak perlu sholat sunnah dulu, langsung duduk saja, langsung ikut takbiran di situ. Karena di dalam lapangan tidak ada kesunahan sholat tahiyatul masjid. Ketika sampai tempat sholat, kemudian sholat id, selesai sholat id, kemudian mendengarkan khutbah. Sholat Idul Fitri dengan khutbah Idul Fitri, Bapak Ibu, itu satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Sekali lagi saya ulang, sholat Idul Fitri dengan khutbah Idul Fitri itu satu rangkaian yang tidak bisa kita pisahkan. Apa yang menjadi ketentuan saat sholat id berlaku saat khutbahnya Idul Fitri. Sekali lagi, sesuatu yang menjadi ketentuan saat sholat id berlaku saat berlangsungnya khutbah Idul Fitri. Ketika sholat kita tidak boleh makan, tidak boleh minum. Saat khutbah berlangsung tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ketika kita sholat
tidak boleh bicara. Ketika khutbah berlangsung kita tidak boleh ada yang bicara. Ketika sholat id kita harus menutup aurat, maka ketika khutbah berlangsung tidak boleh ada yang membuka aurat. Ini yang biasanya terjadi di lingkungan saya, ibu-ibu khususnya. Ibu mendengar? Nah, ibu ketika sholat id, selesai sholat itu harus tetap di tempat, tidak boleh meninggalkan tempat sampai dengan selesai khutbah. Termasuk juga tidak boleh membuka mukena, ibu. Jadi ketika Idul Fitri nanti, ketika selesai sholat, jangan buru-buru dibuka mukenanya, tetap dipakai seperti kita sedang sholat, karena sholat id dengan khutbah id itu satu rangkaian yang tidak boleh dipisah. Nah, ini bapak-bapaknya nanti silahkan disampaikan ke ibu-ibunya. Apalagi sampai meninggalkan, apalagi sampai bubar, belum selesai khutbah sudah beli jajan. Nah, ini yang tidak pas. Maka ketika sholat id nanti, ibu-ibu diperhatikan jangan buka mukenanya sampai dengan khotib salam yang di khutbah yang kedua nantinya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sebenarnya masih ada tambahan lagi, namun rasanya waktu yang tidak mengizinkan. Semoga bermanfaat, bisa menambah pengetahuan keagamaan kita, sehingga ibadah Idul Fitri kita nanti bisa menjadi ibadah yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting kita niat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah panjangkan umur kita minimal sampai dengan Idul Fitri nanti. Amin ya rabbal alamin. Dari kami segala kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhana malikil ma'bud, subhana malikil mawjud, subhana malikil hayyil ladzi la yamutu wa la yamutu wa abada. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Khalifatul Ula Al-Amirul Mu'minin Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Habibina Dhulina Barakatina Maulana Muhammad. Sallu sunnatan tarawih rabataini jami'atan rahimakumullah. Terima kasih.